Halo semua, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Ini kita bikin biangnya dulu ya. Di sini masukkan 200 ml susu cair. Boleh juga teman-teman pakai air putih biasa. Masukkan juga 7 gram ragi instan. Ini resepnya ekonomis ya, kalau dipakai air bisa untuk jualan. Masukkan 90 gram gula pasir sambil diaduk-aduk. Nah, setelah ini kita diamkan dulu ya sampai si raginya mengembang. Nah, ini raginya sudah berbusa, berbuih, tandanya si raginya aktif ya, masih aktif. Kalau raginya nggak berbusa, nggak naik ke atas, ganti aja raginya, jangan dimasukkan tepungnya. Nah, ini masukkan tepung terigu sebanyak 200 gram sambil diaduk rata. Tadi yang pertama itu cara ngaktifin ragi ya teman-teman, pakai air hangat kuku atau susu hangat, jangan panas supaya si raginya tidak mati ya. Nah, ini terus diaduk sampai rata. Setelah rata, kita istirahatkan selama kurang lebih 30 menit. Nah, tutup sama plastik wrap atau pakai kain juga bisa ya, kain yang bersih. Setelah 30 menit adonannya sudah mengembang. Nah, kita masukkan ke dalam mangkuk mixer. Jika teman-teman mau pakai ulen tangan silahkan, boleh ya, tinggal langsung tambahkan bahan-bahan yang lainnya sesuai bahan di video ini. Ini saya pakai mixer biar cepet ya. Pakai mixer kecil pun bisa ya, karena ini adonannya benar-benar lembut. Nah, di sini masukkan 300 gram tepung terigu protein tinggi. Teman-teman boleh pakai merek Cakra. Di sini 20 gram susu bubuk atau whipped cream bubuk. Saya pakai whipped cream ya, karena lagi nggak punya susu bubuk. Kita aduk dulu. Masukkan secara bertahap 100 ml air plus es batu. Di sini airnya aku kasih batu es ya, atau es batu. Nah, teman-teman boleh secara bertahap masukkannya ya. Kalau saya langsung aja. Masukkan 1 butir telur utuh. Ini benar-benar hemat, telurnya cuman pakai 1 butir. Nah, terus diaduk dulu. Masukkan setengah sendok teh bread improver, pelembut roti atau donat. Nah, ini teman-teman boleh di skip ya, boleh nggak pakai, masih tetap lembut walaupun nggak pakai. Saya kasih contoh yang pakai. Nah, di sini juga masukkan setengah sendok teh baking powder, boleh di skip juga. Kita aduk dulu sampai setengah kalis. Nah, jika sudah setengah kalis, kita masukkan 50 gram mentega atau margarin. Ini saya pakai Blue Band ya, jadi pakai margarin gitu, jadi lebih ekonomis. Pakai butter boleh, lebih enak, tapi kalau mau ekonomis pakai margarin saja seperti saya. Kita aduk kembali. Lalu masukkan setengah sendok teh garam. Nah, kita uleni atau aduk hingga kalis elastis ya. Nah, udah kelihatan smooth banget, lembut. Ini adonannya lembut, tapi dia nggak lengket. Nah, kira-kira seperti ini. Jika direntangkan dia sudah tidak mudah sobek. Nah, seperti ini ya, ini udah dijamin dia pasti akan lembut dan kelembutannya tahan lama ya teman-teman.
Nah, kita potong-potong bagi atau timbang. Di sini saya timbang seberat 40 gram. Teman-teman boleh disesuaikan untuk beratnya, mau berapa gram boleh, 30 gram, 35 gram. Silahkan ya, mau 50 gram juga boleh. Tapi diusahakan kalau untuk donat atau roti goreng jangan terlalu besar timbangannya, maksimal 50 gram saja supaya dia matangnya nanti bisa merata, tidak kebesaran. Setelah kita potong bagi dan timbang, kita rounding dulu ya, kita bulatkan sampai si permukaannya licin seperti ini. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Atau teman-teman juga boleh dibulatkan seperti ini. Jangan lupa kunci bawahnya. Atau boleh di rounding seperti ini. Ini resep dari grup WA saya ya. Jadi saya bikinkan videonya supaya si resep-resep yang ada di grup itu tidak hilang. Kalau mau praktek tinggal nonton videonya, sudah tidak usah nyari-nyari lagi resepnya hilang atau ke restart atau apa ya. Tapi kalau di YouTube ini kan tidak akan hilang. Ini udah banyak yang rebag dan udah banyak yang dijadiin untuk jualan. Ini kita istirahatkan dulu selama kurang lebih 15 menit. Nah, setelah 15 menit kita isi roti gorengnya sesuai selera. Di sini saya hanya isi memakai filling coklat dan mesis coklat. Teman-teman juga boleh diisi dengan rasa lain seperti blueberry, strawberry dan lain-lain, atau bahkan teman-teman boleh diisi dengan bakso ayam gitu ya, tumisan ayam, tumisan daging seperti itu, atau dipakai tumisan wortel dan kentang seperti itu. Pasti ini lebih enak dan hasilnya lebih lembut. Nah, seperti ini aja dibulatkan. Jangan lupa kita kunci bawahnya supaya di saat proofing dan di saat digoreng dia tidak jadi merekah seperti itu ya, akhirnya bocor. Nah, harus benar-benar kita kunci. Setelah ini kita celupkan ke putih telur, lalu kita gulingkan ke tepung panir. Nah, kira-kira seperti ini kurang lebihnya. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita isi kembali untuk yang lainnya. Dan untuk teman-teman keluarga grup WA, ini saya resepnya sudah saya bikin videonya ya. Jadi teman-teman tinggal tonton aja, nggak perlu nyimpen resep lagi, karena sudah nggak perlu nyimpen resep di handphone ya, maksudnya karena suka kalau ke restart itu suka hilang kayak katanya begitu ya. Jadi ini saya sudah kasih buatkan videonya. Nah, seperti ini. Resep marmer cake yang kemarin aku bikin pun itu memang aku share di grup WA aku juga ya gitu ya. Jadi benar-benar itu asli, kuenya bukan palsu, dan saya tidak pernah nge-share resep-resep palsu gitu. Saya selalu share resep-resep yang suka saya buat atau untuk saya jualan, karena waktu dulu saya pernah jualan ya gitu. Makanya saya punya mixer yang besar kayak begitu, peralatan baking kayak gitu-gitu, karena saya dulu pernah jualan. Nah, ini yang ini pakai mesis warna coklat. Jangan lupa ditekan lagi, dicubit bawahnya seperti ini. Ada yang nanya kenapa nggak jualan lagi. Saya soalnya pindah rumah, jadi saya belum dapat tempat untuk jualan lagi ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa punya tempat sendiri, jadi bisa jualan kembali. Mohon doanya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang sudah support channel ini, terima kasih banyak, terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah balas kebaikan teman-teman semua. Bagi yang belum support, belum subscribe, silahkan disupport dulu ya, di-subscribe dulu supaya kita lebih semangat lagi untuk upload video-video resep lainnya. Karena rencana saya memang resep-resep di dalam grup WA mau saya bikinin videonya gitu.
Jadi benar-benar ini udah dipraktekin sama member grup WA, sudah dibikin apa namanya, sudah dijadikan juga untuk jualan mereka gitu ya. Jadi bukan resep palsu atau resep asal-asalan seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan videonya bermanfaat bagi semuanya, bukan hanya grup WA saya saja. Mudah-mudahan banyak juga bunda-bunda atau teman-teman yang terinspirasi dan dijadikan untuk jualan atau ide bakulan teman-teman semua. Bagi yang belum punya usaha, semoga dilancarkan, dibukakan jalan usahanya ya. Nah, ini salah satu kalau teman-teman di grup WA saya tuh ada yang pesan snack box seperti itu, ini salah satu isi untuk snack box. Bagi teman-teman yang mau gabung di grup FB juga ada ya, saya juga suka share resep-resep di sana. Silahkan gabung, berkunjung dulu silahkan ke Facebook saya, nama Facebooknya sama dengan nama YouTube-nya. Baru nanti silahkan inbox saya untuk dimasukkan ke grup WA ataupun grup FB. Nah, di sini filling coklatnya saya pakai merek ini ya, Golden Feel Choco Crunchy. Yang satu tempat gini tuh kalau nggak salah tadi 1 kilo ya, kayak begini nih. Nah, kalau gak biasa ini akan beleberan kemana-mana ya untuk ngisinya. Tapi lama-lama teman-teman kalau sudah biasa pasti bisa si filling itu nggak sampai keluar, nggak sampai beleberan seperti ini. Kuncinya sih kalau untuk baking itu kita harus sering-sering praktek, jadi kita tahu dimana kekurangannya dan dimana kelebihannya, seperti itu ya teman-teman. Nah, seperti ini saya contohkan berkali-kali supaya teman-teman lebih paham ya cara ngisinya, karena agak susah-susah gampang kalau belum terbiasa. Ini benar-benar adonannya lentur sekali, terlihat mungkin ya sama teman-teman, adonannya lembut, lentur, dan hasilnya tuh benar-benar lembut deh. Masukkan ke tepung panir. Tepung panirnya mau di blender dulu supaya agak nggak terlalu kasar gitu, boleh ya. Kalau enggak juga nggak masalah, jadi ada kriuk-kriuknya seperti itu, jadi lembut di dalam, garing di luar. Nah, setelah selesai semuanya kita proofing dulu selama kurang lebih 30 menit, disesuaikan dengan cuaca atau suhu di kota masing-masing. Setelah itu kita goreng si roti gorengnya, panaskan minyaknya. Minyaknya agak banyak ya teman-teman, supaya dia bisa mengambang ketika digoreng, tidak tenggelam. Tapi kalau tenggelam sih biasanya itu raginya tidak aktif ya gitu. Nah, ini setelah panas kita goreng donatnya, masukkan seperti ini. Minyaknya harus panas dulu ya, karena kalau tidak panas si roti gorengnya atau donatnya itu akan berminyak nantinya. Nah, resep ini pun bisa ya dijadiin donat bolong biasa gitu, atau bomboloni boleh ya. Nah, pastikan si apinya jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil, dikontrol aja apinya. Jadi kalau misalkan kayaknya udah kepanasan nih, kita kecilin, kayaknya kurang sedikit panas, kita besarin sedikit begitu ya, dimainin si apinya. Nah, setelah satu bagian coklat kita balik seperti ini. Nah, ini cantik ya, walaupun roti goreng ada tepung panirnya, ada tepung rotinya, bisa ada white ringnya juga bisa keluar seperti itu ya teman-teman. Nah, ini sudah matang, kita angkat. Nah, ini cantik ya, ada white ringnya, kita angkat dan tiriskan seperti itu. Lalu kita goreng kembali roti goreng yang lainnya. Masukkan lagi. Jadi tadi yang digoreng pertama itu yang di di rounding duluan ya. Jadi kita lihat dulu nih mana yang sudah besar, karena biasanya dalam satu adonan pun dia ngembangnya nggak sama rata ya,
ada yang duluan tapi masih kecil gitu kan, ada yang agak tengah tapi udah besar. Jadi kita harus tahu nih mana yang sudah siap digoreng, mana yang belum gitu ya. Yang sudah siap digoreng kita duluin supaya tidak overproofing ya teman-teman. Kalau roti goreng dan donat ini kan nggak kayak roti ya, lama proofingnya gitu kan, dia ini cepet gitu. Jadi memang kita juga dalam goreng atau dalam ngerondingnya, ngebentuknya harus cepet supaya tidak timpang gitu, bener-bener rata. Jadi yang ini dulu sudah bisa digoreng, yang ininya bisa menunggu gitu. Jangan sampai semuanya tuh udah proofingnya udah pas, akhirnya yang ini digoreng, yang sebelumnya overproofing gitu. Jangan seperti itu ya. Nah ini kita goreng sampai habis. Teman-teman jual dulu saya jual ini harganya 2.500 satunya, jadi satu box itu isi 10, harganya 25.000, dan alhamdulillah customer pada suka karena benar-benar ini empuk banget. Menurut teman-teman grup WA juga benar-benar katanya pelanggan-pelanggannya, customernya pada suka karena roti gorengnya ini empuk gitu ya. Nah ini sudah mulai coklat, kita angkat dan goreng lagi untuk yang lainnya. Oke teman-teman, segini aja dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Jika teman-teman suka, silahkan like videonya, share sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian, dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Setelah selesai goreng ini, mau kita cobain roti gorengnya dan lihat hasilnya supaya tidak dibilang hoax lagi ya, tidak dibilang bohong. Ini hasilnya. Nah, lihat ya, white ringnya kelihatan. Mari kita cobain, kita potong, kita belah. Tuh lihat, empuk sekali kelihatan ya teman-teman. Lihat tuh rotinya bener-bener empuk. Ini dijamin empuk banget, enak banget. Silahkan teman-teman dicoba di rumah. Bismillahirrahmanirrahim, kita makan. Enak loh teman-teman, beneran ini tidak bohong. Resepnya juga saya pakai gitu ya untuk jualan, bukan resep asal-asalan. Seratnya juga tuh dapet. Silahkan teman-teman dicoba di rumah, buktikan sendiri benar atau tidak. Oke, sekian dulu ya, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.